Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du, fanawina ta'ala wa ta'ani wa tadabbur wa tadhkir an-naf'a wal intifa' wal ibadah wal istifadah wal hadwa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Nama syaikhuna musabihi niyat. Inna Allah yudhiru niyatana fi niyatihi wa amalana fi a'malihi wa tadarru'ana wa tadarru'ihim innahu waliyu dzalika wal qadiru alayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Syekh Al-Allamah Abdul Hamid Qadas fi kitabih An-Najah was-Surur radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi ila an qala bayan ma yuktabu fi Sya'ban al-Mu'aqqam. Kita akan membahas sedikit daripada kitab An-Najah was-Surur karangan Syekh Abdul Hamid Qadas. Di sini tentang fadilah utama bulan Sya'ban. Sesungguhnya i'lam anna Sya'ban al-Muharram min al-ashhur al-mu'azzamah wa huwa syahrul barakatuhu mashkura wa khairatuhu mawfura wa tawbatu fihi min a'zami al-ghanaim as-salihah wa ta'atu fihi min akbari al-matajir ar-ra'i'ah. Ja'alahu Allah ta'ala min thimar az-zaman wa dhimna wa dhamina fihi lil-talibin al-aman. Katanya di bulan Sya'ban ini bulan yang penuh dengan keberkahan dan banyak kebaikan. Makanya amalan yang paling baik adalah taubat. Yang pertama adalah benar-benar hakikat taubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Sampai kapan kita datang lagi bulan Sya'ban? Sampai kapan taubatnya begitu? Makanya ulama Hadramut dibikin di bulan Sya'ban ini buat ziarah Nabi Allah. Dibikin uzlah, keluar dari tempat rumahnya masing-masing, kemudian 4-5 hari daripada kita di suatu tempat yang jauh dari keramaian, tempat yang biasanya kosong, dia ziarah Nabi Allah. Di situ ada ceramah, di situ ada pembacaan kitab, di situ ada baca ratib, di situ ada baca maulid. Semuanya kebaikan ada. Dibikin sengaja di bulan Sya'ban. Dan Sya'ban ini bulannya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak kebaikan. Terus kemudian man awwala nafsahu fihi bil ijtihad faza fi Ramadan bi husnil ihtiyat. Kalau benar-benar sungguh-sungguh di bulan Sya'ban ini dia mempersiapkan untuk datangnya bulan suci Ramadan, maka dia akan sukses ketika masuk bulan suci Ramadan. Karena bulan ini adalah bulannya Syahrul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulannya Nabi Muhammad wa Sya'ban syahri. Sya'ban syahri. Terus kemudian di bulan ini juga ada kehebatan. Selain ini bulan-bulannya Nabi Muhammad adalah bulan turunnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah mulai duluan. Allah perintahkan ente zakat, puasa, haji, tapi Allah enggak zakat, Allah enggak haji. Tapi Allah perintahin ente satu nih, namanya sholawat, Allah mulai duluan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah cinta betul sama ini Nabi. Enggak ada satu amalan yang pernah dikerjain Allah setelah Allah perintahkan kecuali ini doang, yaitu amalan sholawat. Dan Allah ngajak malaikat ini nggak pernah makan, nggak pernah minum, nggak pernah bermaksiat. Dari mulai diciptakan ada yang ruku terus, ada yang mulai dari ciptain sujud terus, ada yang mulai dari ciptain cuman megang hamalatul arsh,
megang arsy Allah, megang aja, jagain aja. Nggak ada gitu. Kalau itu kan suruh ini ntar kabur dikit kopi sono gitu ya. Kalau ntar datang lagi, yang penting absen, jadi begitu. Nah ini nggak boleh. Kalau malaikat layak sunnah Allah, ma'amaru, nggak pernah bermaksiat apa yang diperintahkan oleh Allah. Wayaf'alu nama yu'maru, dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini wa malaikatahu, ya ada seorang malaikat yusalluna, pakai fi'il mudhari', fi'il istimrar wa tajrid. Manfaatnya adalah terus tajrid, terbaharu. Setiap detiknya habis salawat, orang salawat lagi, malaikat salawat lagi. Fi'il istimrar, terus menerus dari mulai ayat ini turun sampai sekarang yaumul qiyamah, Allah malaikatnya senantiasa bersalawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Yusalluna 'alan nabi, kepada ini nabi, bukan ala Muhammad, bukan ala Ahmad, tapi ala nabi. Titelnya kalau yang lain dipanggilnya ya Daud, ya Musa, ya Isa, ya Ibrahim, ya Adam, namanya yang dipanggil. Kalau ini ala nabi, titel. Ini menunjukkan pangkat derajatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian ngajak kita orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Yang paling berbahagia adalah saat kita sholawat sama ini Nabi, salam sama ini Nabi, illa raddallahu alaihi ruhi, kecuali Allah akan memasukkan kembali ruhku ke dalam jasad. Jasadnya Nabi Muhammad ada di mana? Di Madinah. Allah kembalikan lagi jasadnya Nabi Muhammad ke dalam makamnya, dalam jasadnya Nabi Muhammad. Kemudian hatta arudda alaihi salam, sampai aku mengucapin salam balik kepada orang yang salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, baru Nabi bilang Allahumma shalli wa sallim ala fulan, Allahumma shalli wa sallim ala fulan. Terus kira-kira detik ini ada nggak yang perek dari umatnya Nabi Muhammad yang ada salam? Ada? Nah, di sini mau di sana mau tutup pengajian ada buka lagi. Namanya doang tawakufan, tetap pengajian ada aja lagi. Ini juga sama tawakufan. Entar ada kan yang memanggil saya sama, dia kan nanti juga pasti undang orang juga. Nanti pasti juga bikin majelis juga. Ini hanya istilah aja tawakufan. Pada hakikatnya ngaji mah sampai mati, sampai mati. Nah, terus kemudian mensolat, dan siapa yang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan balas kepada dia 10 salawat. 10 salawat. Satu aja dari 10. Oh, gembiranya bukan main kita. Karena yang balas langsung Allah sallallahu alaihi wasallam. Tahu mana Allah salawat sama kita? Artinya Allah ampuni kita, Allah rahmati kita. Satu salawat dibalasnya 10 salawat. Satu dari salawat aja kalau benar-benar diterima, dan bukan 10 lah, satu aja nih balasannya Allah. Ini kan ada 10, ini satu aja nih, maka sa'adatul abad, akan bahagia selama-lamanya. Allah, bagaimana kalau 10, bagaimana kalau 100, bagaimana kalau 1000, bagaimana kalau 2000, bagaimana setiap gerak-geriknya dia salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia ingat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dari itu ini bulannya bulan salawat kepada Nabi Muhammad. Terus kemudian ada kejadian ajib juga di bulan ini, syukur qamar, dibelah bulan. Ada orang kafir dia nyeletuk. Asalnya sih bercanda, asalnya sih nyolnek biar tertawa Nabi Muhammad gak mampu begitu. Nabi udah ngaku jadi Nabi dan Rasul, udah banyak kehebatannya. Kalau dalam Nabi yang ngomong kagak pernah bohong. Kalau ada firman Allah turun kepada Nabi Muhammad, wahyu yang udah turun lewat Nabi Muhammad, itu udah diketahui Nabi Muhammad kagak pernah bohong. Dari mulai sebelum jadi Nabi, apalagi jadi Nabi.
Antum nyeletuk. Kalau beneran ente nabi, coba tuh bulan tuh ente belah. Gitu. Nah, itu belum ada teknologi apa-apa ya. Beneran saat lagi benar-benar purnamanya dibelah sama Nabi Muhammad. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, surat Al-Qamar. Wa iyyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu hadha sihrun mustamir. Tetap aja udah dibelah itu bulan, dia bilangnya itu masih Nabi Muhammad. Udah beneran tadi minta dibelah, giliran dibelah dia bilang disihir. Ente bagaimana sih? Ente katanya mau salawatan, ayo kita salawatan. Tapi kita baca maulid. Oh, kalau maulid meminta. Kalau salawatan ayo ada emang ayat yang ngomong. Iya, maulid juga bagian daripada salawatan. Nanti ya, udah diajak ngumpul, ayo kita salawatan. Maaf ya, aneh kalau bab maulid kayaknya aneh. Hadisnya masih belum ketahuan. Bilang aja nanti kagak mau salawat. Soalnya yang dipanggil salawat adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallam. Hati-hati kalau diajak maulid, diajak Islam Mi'raj, diajak salawat, kagak mau berarti tidak ada iman dalam hatinya. Bersyukur fihi ulama bahwa sahur salat ala Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Ini bulannya salawat. Mereka memperbanyak salawat. Terus di bulan Sya'ban ini diriwayatkan dari Sayyidina Atha bin Yasar, tidak kana lailatul nisfu min Sya'ban, kalau sudah masuk daripada malam nisfu Sya'ban, nasakha malakul maut alaihi salatu wassalam kullu man yamutu min Sya'ban ila Sya'ban. Ada pembaharuan catatan dari malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, dari Sya'ban ketemu Sya'ban lagi. Filenya berada di dalamnya, diperbaharui lagi. Ini yang bakalan mati ketemu Sya'ban sampai ketemu malam nisfu Sya'ban sampai tahun depan. Ini orang-orangnya ada di mari. Nah, kira-kira nanti ada di situ mereka. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan umur kita panjang lagi. Tidak ada catatan di sini. Nah, kalau misalnya dia hidupin malam nisfu Sya'ban, hidupin daripada baca surat Yasin 3 kali, terus kemudian dia berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad, mohon nama Allah minta diganti dari keadaan yang buruk menjadi baik. Karena malam itu disebutin Lailatul Mubarakah, malam yang penuh dengan berkah. Terus setiap tahun ada malam pengangkatan amal kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang per minggu, setiap pergi Kamis, atau ada riwayat pergi Senin, setiap pergi Senin sama pergi Kamis. Makanya Nabi sunnah puasa di hari Senin dan di hari Kamis, karena pengen diangkat amalnya dalam keadaan shahih, dalam keadaan puasa. Begitu juga setahun sekali, yaitu adalah di bulan nisfu Sya'ban. Makanya kita minta sama Allah untuk diganti dari yang buruk jadi yang baik. Kalau yang mati di tahun ini, minta dipanjangin umur, minta dihapus. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah Maha menghapus dan Maha menetapkan. Semua tergantung atas iradah, ketentuan, keinginan. Ada yang bisa maksain. Nah, walaupun kita yakin sebelum ini catatan diberikan oleh malaikat, oh udah tentuin sono, udah dalam waktu tidak pernah berubah lagi udah. Nah, tapi bisa berubah dengan amalan baiknya antum, baktinya antum dengan orang tua, sedekahnya antum, basyasha fi wajhil mukmin, senyum sama orang mukmin, jangan bener mukanya kayak ditekuk. Karena ibu kering tuh, karena ibu kering. Aku banget tadi. Ya, basah. Tolongin kalau dia lagi butuh tolong. Antum kalau butuh diangkat. Ini enggak. Emang ada barang di depannya, emang kagak mau diangkat. Nah, itu orangnya keder. Ini gimana sih itu? Ini baru nurunin dari mobil, ini ngapa masukin mobil aja?
mesti kudu tahu juga. Ada kulihat begitu. Wa min lailatin ba'da lailatul qadar afdal min lailatin nisfi min Sya'ban. Enggak ada malam yang lebih afdal setelah Lailatul Qadar daripada malam nisfu Sya'ban. Hanya antum hidup di malam dengan berzikir kepada Allah. Terus habis itu di malam nisfu Sya'ban ini ditentuin setiap ajarnya orang, amalnya orang. Ini orang baik atau orang buruk, rizkinya orang. Di malam nisfu Sya'ban diperbaharui lagi. Makanya mudah-mudahan kita ditentuin rizkinya tambah berkah, ditentuin ajalnya panjang umur. Dan kalau meninggal itu ketetapan dari Allah dan minta meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah dan selalu dalam keadaan khasyatan an yakuna kutiba fiha min amwati tilka as-sanah. Selain itu Allah Ta'ala ada sya'nul dan selalu jika ada nama saya di catatan itu, saya meninggal di tahun ini, belum sampai ketemu Sya'ban di tahun depan, sudah meninggal, minta ada persiapannya, ada banyak amalannya, meninggalnya dalam keadaan muslim, karena nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Ada baru pengantin baru udah meninggal, ada, ya Allah, ada yang belum nikah udah meninggal. Di sini ada yang belum nikah, guru ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yaghfiru li jami'il muslimina fi tilka al-lailah illa likahin wa sahih wa musyahid wa mubiqan aw abid al-walidain." Allah mengampuni seluruh kaum muslimin semua dosa-dosanya kecuali ada beberapa orang. Yang pertama adalah kahin, dukun, atau yang tukang pergi ke dukun atau yang percaya banget sama dukun. Lalu cinta ditolak, dukun bertindak. Wah, dukun. Nah, udah dari orang kalau datang dukun setengah imannya udah hilang. Dan ini nggak percaya sama kodok dan kodoknya Allah. Lalu dia punya ratibul haddad, ada ahsan min dukun. Dia punya wirdul latif, ada Isnul Hasib, buat jalbil masalih, buat nangkap yang sesuatu yang baik-baik. Lalu niatin, lalu terus al-sahirin, tapi bacanya istiqomah, jangan mau wajah doang kalau dibaca. Baru nangis, baru baca wirdul latif, baru baca ratibul haddad saat punya hajat. Lah, ta'arraf ila Allah berrakha ya'rifka fi syiddah. Nanti mulai kenalan sama Allah di waktu senggang, di waktu enggak punya hajat. Sudah kontinu, udah istiqomah, ya'rifka fi syiddah. Kalau udah kenalan di waktu senggang, nanti saat ente butuh Allah kenal. Orang itu begitu kan? Ujuk-ujuk nggak pernah ketemu, pas ketemu langsung minjem duit, kira-kira dikasih kan? Ya. Apaan ente? Kemana aja? Nanti. Tapi kalau udah silaturahim baik hubungannya, cuma saat itu lagi mendesak. Nanti tahu dia orang yang punya saat itu. Nanti datangin kira-kira dia kasih kan? Karena udah ada hubungan sebelum. Wah, itu juga begitu. Baca ratibul haddad, baca wirdul latif, baca semua yang ente bisa, ada hubungan. Ya, rifka fi syiddah, akan diketahui Allah akan mengenal ente pada saat membutuhkan. Sahih apa namanya sahih? Kang sihir dulu teman itu, kang santet, kang pelet. Musyahid, dia mendapat rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musyahid, orang yang gedeng sama orang lain, sama saudara yang mutusin tali silaturahim. Ghadir rahim, orang yang mutusin tali silaturahim tidak diberikan rahmat arba'in min ahli baiti, 40 orang dari orang sekeliling. Bayangin, gara-gara orang memutus tali silaturahim
itu 40 orang sekitar rumahnya itu, di rumahnya dan sekitarnya itu nggak dapat daripada rahmatnya. Kira-kira bagaimana keadaan orang yang mutusin sendiri? Nah, yang kelilingnya jadi kena kecipratan buruknya. Dan orang yang mutusin tali silaturahim nggak diampunin dosanya walaupun dia meninggal di jauhil Ka'bah, walaupun meninggal di atas Ka'bah, meninggal di dalam Ka'bah, lalu masuk Ka'bah misalnya di surga raja bisa masuk, dibukain kunci, mati di situ, sandung luar tuh, mati. Tapi dia dalam keadaan mutusin tali silaturahim, itu nggak diampuni dosanya. Nah, mudah-mudahan kita nggak ada mutusin tali silaturahim. Jaga betul nih persaudaraan itu, kekompakan itu. Awad min khamrin, atau orang yang menyimpan minuman khamar, narkoba, atau punya azab. Gak ada di rumahnya minum khamar, tapi dia punya niat, antara gue mau minum, antara gue mau narkoba, kamu bilang enggak, boleh, haram hukumnya. Dan ini tidak dapat rahmat di malam nisfu Sya'ban. Walaupun dibaca Yasin 3 kali balik, walaupun 30 balik, walaupun paling kelihatan nangis dia, karena memang lagi dimasukin kamera di situ buat jadi cakep dokumentasinya, kelihatan nangis. Kalau perlu lagi angkat tangan juga. Tapi dalam hatinya masih nyimpen khamar namun kita. Aw'akun liwalidayh, atau dia durhaka sama orang tua karena akan menyakitin orang tua. Buru-buru deh minta maaf, buru-buru deh kita minta ridhonya. Makanya orang tua kita dulu kalau masuk bulan suci Ramadan dia pada minta maaf, begitu ya. Nah, karena apa? Sebelum punya ada hubungan sama yang atas, yang bawah dulu nih, ratusan tahun dulu. Nah, yang tiap hari yang punya istri maksudnya gitu ya. Terus kemudian banyak lagi, di antaranya ada apa namanya, menyebarkan fitnah, menyebarkan berita hoax, jadi ahli bid'ah, terus orang yang benci sama sahabat, na'udzubillah min dzalik, rafidin. Jadi semuanya orang yang masih punya dosa melekat di dalam tubuhnya, dalam hatinya, di malam nisfu Sya'ban dia akan dapat ampunan dari Allah. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa kita. Malam nisfu Sya'ban ini malam yang ada di malam Jumat ya, atau malam yang paling Allah alam, pokoknya tinggal antara malam Jumat atau malam yang lain. Ya, hidup itu kalau orang diterima, dia udah pulang dari ziarah Nabi Allah. Pada saat malam nisfu Sya'ban di sorenya itu udah mulai ziarah tuh, bersama ziarah kaum solihin. Jadi baca Yasinnya 3 kalinya di malam pagi yang kedua. Terus kemudian ba'da maghribnya baru tawazzal, mereka ada berpencar ke masjidnya masing-masing. Ada yang ke Masjid Jami'. Dulu masih zaman Al-Habib Salim bin Syatiri, Allah yarhamuh, kita di Masjid Jami'. Baca Yasin lagi 3 kali. Jadi Yasin sebenarnya tak mesti 3 kali. Nah itu, cuman dalam duduknya itu majelisnya yang baca Yasin 3 kali, iya. Nah itu, soalnya kita di zaman dari sorenya udah baca. Nah, terus malamnya di maghrib baca Yasin. Terus bisa sampai 6 kali balik, ini nggak apa-apa. Nah itu, terus kemudian kita dengerin dah mau izah ceramah dari Habib Salim. Itu beliau duduk aja itu bisa 2 jam, paling cepat 1 jam. Padahal dia bawa jam, tapi tetap aja 1 jam juga. Masya Allah, dalam keadaan duduknya luar biasa. Ilmunya banyak banget. Namanya juga Sultan Ulama. Kata
kata Nabi SAW, man ahya layalil khams wajabat lahu jannah. Yang hidupin 5 malam ini maka dia berhak mendapatkan surganya Allah. Yang pertama Lailat Tarwiyah, malam Tarwiyah, yaitu malam ke-8 dari bulan Hijriyah. Malam Tarwiyah ini orang yang pada haji udah siap-siap pada mabit di Mina, persiapan besoknya wukuf di Arafah. Itu malam Tarwiyah. Terus yang hidupin kedua adalah malam Arafah, malam ke-9, tanggal 9 Zulhijjah. Terus yang ketiga malam Nahar, yaitu malam takbiran 10 Zulhijjah. Kemudian Lailatul Idul Fitr, malam Fitr, malam Idul Fitr. Insyaallah kita akan dapetin di malam Fitr insyaallah. Yang terakhir ini dia Lailatul Nisfu Sya'ban, di malam Nisfu Sya'ban wajabat lahu jannah, maka orang tersebut dapat daripada surganya Allah. Ustaz, itu kan pada kaum sebelah pada bilang apa namanya? Bid'ah itu baca Yasin, ya, ngumpul, tapi pakai air. Itu air aslinya kan baca Yasin lama, haus, jadi minum lah dia. Lalu sisanya setiap apapun yang dibacain semua pada girang, jangankan airnya, tembok semuanya dikipas angin, lampu pada girang dibacain Yasin. Ini gitu pada demen sama orang yang dibacain Yasin di sekelilingnya. Nah, begitu juga air. Air itu digirang juga dibacain Yasin. Masya Allah. Terus gimana kita jawab kan Ustaz? Dalilnya nggak usah jawab. Biarin dia katanya kita bid'ah terus. Yang penting antum terus Yasin, terus maulidan, terus ziarah kubur. Sampai kapan? Sampai mati antum terus begitu. Sampai dia kapok. Bid'ah. Sampai dia yang mati sendiri. Alhamdulillah. Jadi kita juga lama-lama dicapai sendiri. Dia nggak tahu tuh baca Yasin nikmatnya di situ. Ya. Kalau lagi baca Yasin, khususin betul-betul. Ini yang luas rezeki isinya siapa? Ente, abah, ibu, adik, kakek, nenek, sebutin, khususin. Terus rezekinya di mana? Anda lagi usahain, masih ya, beli keuntungan, beli berkah ya. Terus lagi kredit, masih bias lunas. Gitu. Soalnya habis ini mau kredit mobil, habis itu kredit rumah habis. Minimal dia sebutin di situ. Paham tuh? Kalau perlu yang dibawa semuanya tuh. Nah, surat kreditnya tuh semuanya taruh depan sini semua ini. Gitu lah. Paham tuh? Jadi maksudnya nggak sekedar cuma ini ngehidupin musola. Iya banyak orang yang hadir, enggak sebutin khusus. Bayangin wajahnya, panjang umur siapa? Bini, anak, semua pasangan, semua orang tua, semua saudara, semua kawan, semua guru. Yakin di situ. Husnul khotimah siapa yang husnul? Baru ujungnya wa'ala jamil muslimin. Baru ujungnya wa'ala ma nawa salafun sholeh, sebagaimana yang pernah diniatkan oleh salafus. Wa'ala ma nawa sabil Habib Umar, sebagaimana yang diniatkan oleh Habib Umar. Mereka orang soleh itu pintar niat, banyak niat. Ente baca 3 Yasin, niatnya dari dulu itu aja. Yang umur wasi rezeki, Fatimah, berbala, kelakuan. Mereka tambah lagi kenikmatan beribadah kepada Allah. Ada lagi supaya lisannya jadi lancar baca salawatnya, lancar bermunajat kepada Allah. Dia istiqomah lagi bangun malam, istiqomah lagi ngajinya. Alhamdulillah. Banyak niatnya dan semua rata-rata niatnya mereka ma bainahu wa bain Allah, punya ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bacanya bareng-bareng berjamaah.
yubarik, maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yadullah ma'al jamaah, keberkahan Allah amin bersama para jamaah. Jadi kalau antum baca yasinnya sendiri gitu, saya baca yasinnya 3 kali, tapi kalau baca yasinnya 3 kali di majelis yang hadir semuanya, jadi semuanya dinilai jumlah orang yang baca, jumlah berapa kali setiap orang yang baca. Kira-kira berapa orang? 100, berarti antum bacanya 300 dikali 3 kali, segitu. Belum lagi semuanya masing-masing punya niat, masuk semuanya dalam diri satu. Masya Allah, keberkahan bersama jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan. Amin. Syaban sampai ke bulan Ramadan. Amin. Ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah Allah ganti semua catatan amal kita dari yang buruk menjadi kebaikan. Amin. Dari yang seret menjadi lancar. Amin. Dan kalau orang kita meninggal di tahun ini, mudah-mudahan Allah meninggalkan kita dalam keadaan husnul. Amin. Ya Allah, menginginkan kita panjang umur, maka dipanjangkan dalam taat ibadah. Amin. Sehat-sehat afiat, kalau sakit dan kita mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, dijauhkan virus corona insyaallah. Amin. Insyaallah badan keberkahan dengan keselamatan, dengan kejayaan, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebaik-baiknya orang yang menjalani daripada ibadah di bulan suci Ramadan. Amin. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad wa akhir. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala Sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala ila yaumiddin. Wa lamma nadama al-fikru min darari al-awsaf Muhammad wuquda tawajjahtu ila Allah mutawasilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam an yaj'al sa'i fihi mashkura wa fihi mahmuda wa an yaktuba amali fil a'mal al-maqbula wa yawajjihi fi tawajjuhat al-khalisah Allahumma ya man ilayhi tatawajjahu al-amal fatahulu dhafirah wa ya bi'izzatihi tuhattu ar-rihal fatalshaha min anfi سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة من أمانتك وحفيظ سرك وعامل راية دعوتك الشاملة النبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار من كل موطن من مواطن القرب ومظهر إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين ومشرف الثقلين المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاهد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أحوالنا وتقلباتنا في جميل رعايتك وحصيل ولايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا
لحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنوبنا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين ووجهنا به إليك مستشفعين أن يقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وظهره ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل مصرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات والإمراية في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة واكشف اللهم كربة المكروبين والدين المدينين والمدينين والمكبات والتائبين، واغفر رحمتك على عبادك المؤمنين واغفر شر المعتدين والظالمين، واغفر العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وغيرهم بتأييد بيدك ونصرنا من المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بالحسن الحسين بجميع البلايا وبالحرص المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق بخدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا بخير منك خير أجمعين. وسلم وسلم على محبوب الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منصور آخر اليوم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم صل على حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا Amen.